حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Falah yang semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberi limpahan rahmat, keberkahan, selalu diberi sehat walafiat serta istiqamah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah diberi nikmat besar, nikmatul imani wal islam, diberi sehat wal afiah, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan pengajian rutin. Semoga apa yang telah kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang makbulah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, meneruskan kembali ngaji kitab Safinatun Najah terakhir kemarin, kaitannya masalah a'dzarus shalah, uzur-uzurnya salat. Kemarin disebutkan ada dua, an-naumu wan nisyan. Uzurnya salat atau alasan meninggalkan salat sampai waktu
waktunya habis belum melaksanakan sholat, alasan tersebut bisa diterima oleh syariat sehingga nanti tidak berdosa, itu hanya ada dua alasan, yaitu satu karena tidur, tapi dengan catatan tidur yang seperti kemarin disampaikan. Terus yang kedua alasan lupa, lupa yang tidak muncul disebabkan karena kecerobohan. Dua hal itulah andai kata menjadi sebuah alasan yang menyebabkan kita itu belum melaksanakan sholat sampai waktunya habis, kita tidak terkena dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus salati samaniyatun. Sekarang kita membahas syarat-syaratnya sholat yang jumlahnya ada 8. Dalam sholat itu ada istilah syarat, ada istilah rukun, nanti ada istilah sunnah makruh. Kira-kira bedanya syarat dengan rukun itu apa, Pak? Nek jenengan niku mau nikah syaratnya harus membuat ini, ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini, berarti itu dilaksanakan sebelum nikah atau ketika nikah? Sebelum nikah. Syarat itu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan. Sedangkan kalau rukun adalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas adalah syarat-syaratnya sholat, hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita akan melaksanakan sholat. Tidak cuma sholat fardu, sholat sunnah pun mensyaratkan hal-hal ini. Jumlahnya itu ada 8. Yang pertama, thaharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya kemarin ketika membahas kaitannya masalah wudhu, ketika membahas masalah kaitannya mandi besar, ini sangat penting sebab hadas yang mungkin ada dalam diri kita akan hilang ketika wudhu yang kita lakukan benar. Hadas besar yang mungkin ada dalam diri kita akan hilang ketika mandi besar yang kita lakukan benar. Kalau wudhunya nggak benar, mandi besarnya nggak benar, berarti hadas dalam diri kita itu tidak hilang. Ketika hadas kita nggak hilang, kita kok melaksanakan sholat, kira-kira sah napa mboten, Pak? Tidak sah. Sehingga ini sangat penting kaitannya masalah wudhu, kaitannya masalah tata cara atau tata caranya mandi besar yang benar bagaimana. Kemarin sudah diterangkan. Kalau memang gak bisa wudhu, gak bisa mandi besar, ada
solusi berupa tayamum. Nah terus seumpama nggak bisa tayamum bagaimana? Faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki atau tidak bisa melaksanakan dua sesuci, baik itu wudhu ataupun mandi besar, ataupun tidak bisa melaksanakan yang namanya tayamum. Mungkin contoh orang-orang yang di luar angkasa, niku cara wudune pripun? Padahal kewajiban sholat tetap berlaku. Jadi berarti itu namanya orang yang faqidut tahurin, yang nggak bisa wudhu, tayamum ataupun mandi besar. Orang yang faqidut tahurin, yang tidak bisa melaksanakan wudhu atau penggantinya, atau mungkin tidak bisa melaksanakan mandi besar, maka dia tetap harus melaksanakan yang namanya sholat, tapi statusnya ngapunten, istilahnya itu hormatil waktu, penghormatan terhadap waktu. Sholat li hormatil waktu itu sholat istilahnya apa? Sebagai penghormatan waktu. Di saat itu dia masuk pada waktu zuhur, mestinya dia melaksanakan sholat, karena nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, nggak bisa mandi besar, seumpama memiliki hadas besar. Sebagai penghormatan karena sudah berada di waktu zuhur, mestinya harus melaksanakan sholat. Ya berarti tetap melaksanakan sholat, tapi sesuai dengan apa yang dia mampu. Nggak mampu untuk sesuci, ya berarti sholat tanpa sesuci. Tapi nanti di saat bisa melaksanakan sesuci, baik itu wudhu, tayamum atau mungkin mandi besar, maka hal itu harus dilakukan. Terus nanti sholat yang dilakukan dalam rangka lihormatil waktu itu harus dilaksanakan kembali, diulang. Istilahnya nopo diqodon. Atau mungkin bisa saja nanti kaitannya masalah harus suci dari najis. Orang yang sakit, tubuhnya selalu terkena najis terus. Ngapunten, sudah sepuh, cuma berbaring di tempat tidur, buang air kecil di sana, buang air besar di sana. Dimandikan juga enggak memungkinkan, dimandikan malah kena air, malah tambah ngedrop sakit. Padahal syaratnya nanti harus suci dari najis. Jadi juga nanti tetap kewajiban sholat itu tetap berlaku. Tapi dengan cara apa? Ya sholatnya adalah dengan cara lihormatil waktu. Jadi yang pertama, syarat ketika kita akan melaksanakan sholat apapun, baik itu fardu, wajib ataupun sholat sunnah, syarat yang harus dilakukan pertama kali adalah harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dengan cara wudhu atau diganti dengan tayamum ketika tidak mampu, ketika tidak bisa, atau
mandi besar ketika memiliki hadas besar atau penggantinya juga menggunakan tayamum. Yang kedua, wa taharatu 'anin najasati fis tsaubi wal badani wal makani. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat adalah harus suci dari najis. Harus suci dari najis dalam tubuh, dalam pakaian, dalam tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Dalam tubuh kita, tubuh bagian luar, tubuh bagian zahir itu harus suci, steril dari yang namanya najis. Pokoknya bagian luar lah. Kira-kira rongga mulut itu termasuk bagian luar apa bagian dalam, Pak? Maaf, panjenengan mau sholat di rongga mulutnya itu gusinya itu keluar darah. Darah kan najis. Kira-kira mau sholat harus dibersihkan terlebih dulu atau tidak? Itu termasuk anggota luar atau anggota dalam? Di rongga mulut itu oleh ulama dibagi ada beberapa tinjauan. Dalam masalah najis, dalam masalah puasa, yang namanya rongga mulut itu termasuk bagian luar. Itu termasuk bagian luar. Sehingga apa? Ketika dalam masalah najis, karena rongga mulut dianggap sebagai anggota luar, ketika akan sholat harus disucikan. Dibasuh, berkumur terlebih dahulu, dibasuh dengan air yang suci mensucikan. Dalam masalah puasa, rongga mulut juga termasuk anggota luar. Sehingga ngapunten, andai kata jari panjenengan dimasukkan ke rongga mulut, niku nggak batal. Nyicipi masakan ke rongga mulut yang penting tidak dimasukkan ke dalam, itu masih namanya masih bagian luar. Begitu juga ketika ngapunten panjenengan itu mengeluarkan dahak, sudah sampai rongga mulut berarti namanya sudah berada di luar. Kok secara sengaja dimasukkan, berarti namanya memasukkan sesuatu yang dari luar ke dalam. Kecuali kalau memang masuk keluar terus masuk kembali tanpa bisa dikontrol. Tapi kalau bisa dikontrol, kalau memang dahak ya berarti harus dibuang. Beda dengan air ludah. Kalau air ludah kita nggak bisa terlepas dari yang namanya tidak menelan air ludah. Tapi kalau dahak, kalau sudah sampai ke rongga mulut, berarti namanya sudah berada di luar. Kalau berada di luar kok dimasukkan kembali, berarti puasanya batal. Ini dalam masalah najis. Dalam masalah puasa, rongga mulut itu termasuk anggota luar. Tapi dalam bab masalah yang namanya mandi besar, rongga mulut itu termasuk anggota dalam. Sehingga panjenengan ketika mandi besar, rongga mulut itu nggak perlu dibasuh
mangap terus diguyur. Karena rongga mulut itu bagian dalam bab masalah mandi besar. Ya cukup sampai bibir saja. Bibir yang terbuka ketika kita diam. Ketika kita diam biasa, bibir yang terbuka itu yang wajib dibasuh. Ke dalam itu namanya bagian dalam, nggak wajib untuk dibasuh. Ini bagian anggota bagian luar, ya termasuk lubang hidung sampai aqsal haishum, sampai pojokan ini juga termasuk bagian luar. Mungkin sumama mimisen, keluar darah, ya berarti bagian itu harus ketika akan sholat harus disucikan. Bagian luar itu harus disucikan, suci dari yang namanya najis. Itu pertama, tubuhnya harus suci. Wasaub, pakaian, apa yang dipakai itu harus suci. Pakaian, sorban, qobiyah, dan termasuk hal-hal yang dibawa. Apa yang dibawa itu juga harus suci. Walaupun seumpama membawa sesuatu, terus sesuatu itu tidak bergerak-gerak ketika kita bergerak, tapi ternyata di sana ada najisnya juga, itu bisa menyebabkan syaratnya tidak terpenuhi. Ya contoh, pakai sorbannya panjang sekali, bagian ujungnya ada najisnya, walaupun ujung itu nggak ikut bergerak, panjenengan ruku ujungnya nggak ikut bergerak, i'tidal karena saking panjangnya, ngalah-ngalahaken Habib. Walaupun tidak ikut bergerak tapi statusnya adalah mahmul di bawah, itu juga harus syaratnya harus suci. Dan ini yang ngapunten, termasuk anak kecil. Biasanya kan ada orang yang sholat bawa anak kecil, nalikane sholat ruku bocahnya gendong, padahal anak itu pakai pampasnya ada najisnya, ya berarti namanya dia itu membawa sesuatu yang ada najisnya. Ini juga bisa menyebabkan syaratnya itu tidak. Oh kan dulu kan Rasulullah sholat membawa Sayyid Hasan, Sayyid Husain, juga nggak apa-apa. Rasulullah itu ketika sujud digendongi oleh Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Kanjeng Nabi biasa. Yang perlu diingat, ini termasuk anak kecil walaupun sudah bersih, nggak ada najisnya, tapi belum dikhitan. Yang namanya belum dikhitan, kalau ketika mensucikan tidak dibuka, berarti kan di dalamnya itu istilahnya nopo bahasa Tegal nopo ikut kulub, itu di dalamnya kulub itu kan masih termasuk bagian luar. Bagian luar sehingga wajib harus disucikan. Ketika belum khitan, rata-rata ngapunten, kalau anak kecil itu buang air kecil, biasanya yang dibasuh itu bagian luarnya atau bagian dalamnya juga ikut dibuka. Rata-rata bagian luarnya toh kan, berarti kan ada, tetap namanya masih ada najisnya, tertutup kulub.
Lah seumpama terus mungkin sholat, ya, orang tuanya sholat digendongi, berarti kan membawa sesuatu yang ada najisnya. Panjenengan bawa anak untuk melatih biar tahu yang namanya ibadah sholat dan sebagainya, sangat baik, sangat baik. Tapi yang perlu diperhatikan kaitan masalah sesuci ini yang kadang oleh masyarakat dikesampingkan. Nah sebagian lagi karena saking khawatir, nek anak bocah cilik maring gawa maring langgar maring masjid iku dilarang. Wis durung sunat. Saya itu masih ingat kalau dulu itu di kampung-kampung nek durung sunat wis aja. Karena saking khawatirnya, padahal itu bisa disiasati, bisa ditangani. Ngapunten, saya itu ketika masih kecil belum khitan, biasanya kalau yang memandikan itu orang tua, abah. Niku biasa nih ngapunten. Ketika dimandikan, bagian kulupnya itu juga dibuka, dibasuh, benar-benar disucikan. Belum hitam. Terus nanti biasa ajak ke masjid, ajak ke musola untuk jamaah. Nah kira-kira untuk orang tua yang sekarang yang mungkin membawa anaknya ikut ke masjid musola, kira-kira memperhatikan itu atau tidak? Bukan berarti melarang orolih cacilik orolih gawa maring masjid dan sebagainya, tidak. Tapi yang harus diketahui adalah kaitan masalah sesuci. Pampese niku wis kebek najis. Ya, gendong bapane lagi sujud digendongi. Berarti kan sama saja dia itu membawa sesuatu yang ada najisnya. Apapun yang dipakai, apapun yang dibawa itu harus suci. Yang namanya syarat berarti harus terpenuhi mulai awal sebelum pelaksanaan dan sampai akhir itu harus tetap ada. Syarat itu masih tetap ada. Cuman bedanya kalau tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi sebelum pelaksanaan, berarti namanya istilahnya enggak sah. Tapi kalau syarat itu tidak terpenuhi di tengah-tengah ketika kita melaksanakan sholat, berarti istilahnya batal. Kalau ada najisnya mulai sebelum sholat, berarti namanya istilahnya sholatnya mboten sah. Berarti dari awal itu memang sudah tidak sah. Tapi kalau seumpama di tengah-tengah sholat ternyata terkena najis, istilahnya bukan tidak sah tapi batal. Berarti sudah sempat sah tapi batal. Ini harus mulai sebelum pelaksanaan sampai akhir syarat itu harus terpenuhi. Apa yang dia pakai, apa yang dia bawa itu harus suci, termasuk HP disak harus suci. Ini HP ini ngapunten gotolanan bocah kadang ngompol pipis, cekelan, HP dan sebagainya, ya berarti kan najis. Jadi juga perlu diperhatikan apa yang dibawa, apa yang dipakai itu harus suci semua. Dan syarat ini harus sampai akhir, sampai sholat itu berakhir harus tetap terpenuhi. Sampai-sampai dalam sebuah keterangan, lah terus seumpama dalam sholat ketika di tengah-tengah sholat ada
sesuatu yang kita pakai ternyata terkena najis. Contohlah sorban. Sorban. Mungkin kalau sholatnya itu di Masjidil Haram yang terbuka atau di Madinah terbuka, ya, lagi sholat enak-enak jebule sorbannya di tembelagi dari darah. Kalau memang bisa dilepaskan tanpa ada gerakan, 3 gerakan yang berturut-turut, maka sholatnya bisa terselamatkan, tapi dengan catatan dilepas seketika. Kata sorbannya itu disingkirkan tapi seketika, enggak dibiarkan lama, mikir disit pan dicopot apa ora, pan dibuang apa ora. Kadang orang itu berpikir, lah gampang dibatalkan terus engkau mulai awal maning. Gak semudah itu. Sebab apa? Sholat itu adalah ibadah. Gak gampang, oh dibatalkan gampang mulai maning. Tidak. Kalau memang tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak ada uzur, kok dibatalkan? Itu namanya tala'ub bil ibadah. Kok kaya-kaya ibadah cuma kok dolanan tok. Kok bisa dipermainkan? Cop disit mandek. Batalakan disit gampang mulai maning. Enggak seperti itu. Kalau memang bisa diselamatkan, ya harus diselamatkan sholatnya. Tapi dengan catatan harus dalam waktu singkat, jangan terlalu lama dibiarkan. Dan itu pun pertimbangan. Oleh ulama diterangkan secara mendetail. Andai kata mau melepaskan apa yang ia bawa yang terkena najis, kira-kira najisnya basah atau kering? Dia itu berada di masjid ataukah berada di bangunan yang selain masjid? Waktunya masih longgar ataukah waktunya itu sudah mepet? Itu secara detail diterangkan oleh ulama. Sebab yang jelas kita itu dilarang untuk mengotori atau menajiskan masjid. Mengotori saja itu nggak boleh. Niki peringatan. Makan di masjid monggo. Tapi yang jelas jangan sampai membuat masjid itu istilahnya apa ya? Kotor terus katon kumuh, katon jijeni. Karena apa? Ada 2 hadis yang seakan-akan berbenturan. Rasulullah pernah melihat sahabat makan di masjid, ternyata Rasulullah itu tidak melarang. Tapi di kesempatan lain Rasulullah melarang seseorang, ya wanita yang masuk ke dalam masjid, alasannya nanti mengotori masjid. Dari 2 hal itu akhirnya disinkronkan oleh ulama, diarahkan sesuai dengan arahannya masing-masing 2 hadis tersebut. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh para sahabat, Rasulullah tidak melarang sahabat-sahabat makan di dalam masjid. Karena apa? Sahabat-sahabat saat itu yang paling dimakan itu paling korma. Cara korma dimakan
paling kotorannya apa? Paling biji. Tapi sumpama ngapunten, kalau di masjid, kalau yang sekarang masjid gomangan, anak jangan ya duduwe, santen, kecap, anak satene, ya. Itu kan kotor yang ditimbulkan dari itu kan berbeda dengan kekhawatiran kotor yang ditimbulkan ketika seseorang itu makan kurma. Sehingga perlu ada pemahaman dari masyarakat, masjid itu bukan tempat sembarangan. Makan dalam masjid tidak dilarang, tapi dengan catatan tidak sampai menimbulkan kotor yang terlalu berlebihan. Hanya kalau para habaib kadang makan di dalam masjid setelah maulid dan sebagainya, biasanya itu ada gelaran apa? Kayak terpal ngoten nggih. Digelari di atasnya itu dislemeki kados ngoten ya, untuk menghindari seperti itu. Ya termasuk ngapunten, termasuk ngerokok di dalam masjid ini di masyarakat masih, walaupun kaitannya masalah merokok di dalam masjid itu khilafiyah, ulama beda. Ada yang mengatakan, oh itu namanya ihanah, masjid itu tempat yang mulia, kok nggak ngerokok, itu namanya apa? Ngerendahaken kemuliaan masjid sehingga nggak boleh, haram, dosa. Bahkan ada yang mengatakan di antara yang menyebabkan orang itu meninggal dunia su'ul khotimah niku biasakaken udut di masjid. Di kampung-kampung kan masih mungkin kados tembriki karena asena dari kayane ora. Tapi kalau di kampung-kampung itu biasa kalau ngenteni ya jamaah, karo ngenteni isya ngobrol udut. Ya. Jadi sembahyang niku gawane udut terus. Tapi sebagian ada yang mengatakan ya tidak. Di masyarakat kita itu karena sudah terbiasa sehingga tidak ada kesan merendahkan masjid. Oh karena sudah biasa. Tapi dengan catatan itu boleh atau tidak dosa, tapi dengan catatan yang penting tidak mengotori masjid. Ya. Cara nopo latek niku mboten dibuang sembarangan nang masjid. Nah ini tempatnya harus ya, juga harus suci. Ya yang dimaksud tempat itu berarti bagian yang bertemu langsung dengan tubuhnya orang yang sholat atau bertemu langsung dengan apa yang dipakai oleh orang yang sholat. Sehingga apa? Ketika dalam posisi berdiri seumpama laki-laki sarungnya kan boten nglampreh, berarti yang dimaksud tempat adalah ya cuma yang diinjak. Ketika sujud mungkin sarungnya nglampreh, kakinya, ujung-ujung jari, tangan, wajahnya, ya berarti cuma sekedar itu tok, yang nempel-nempel itu tok. Sehingga seumpama di bawah dada, karena dadanya kan nggak nempel, pakaian yang berada pas dengan dada juga nggak nempel ke bawah. Kok di bawah ternyata ada najisnya, yang penting nggak nempel dengan pakaiannya, yang penting nggak nempel dengan tubuh kita, ya sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena yang dinamakan tempatnya itu harus suci adalah yang bertemu langsung dengan tubuh ataupun bertemu langsung dengan apa yang kita kenakan. Selain itu namanya bukan tempat, walaupun ada najisnya, karena itu tidak disyaratkan untuk suci, maka sholatnya tetap dianggap sah. Ini syarat yang kedua, harus suci tubuhnya, harus suci pakaiannya, harus suci tempatnya.
Wasatrul aurati, syarat yang ketiga menutup aurat. Menutup aurat. Aurat perempuan ketika sholat, di dalam sholat itu adalah jami'ul badan illal wajha wal kaffain zahiran wa batinan. Seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dengan telapak tangan zahir batin wolak-walik. Yang namanya telapak tangan berarti mulai pergelangan tangan, pergelangan tangan sampai sikut ke bawah terus ke atas, itu berarti namanya aurat. Yang namanya wajah itu mana sampai mana, Pak? Min mana biti sya'ri ra'si ila dzaqan wa min watadin ila watadin ukhra. Jadi tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Telinga sampai telinga satunya. Berarti ini. Berarti dagu ke bawah namanya aurat atau bukan? Di bawah dagu namanya aurat atau bukan? Aurat. Kinten-kinten nek ibu-ibu sing sholat kira-kira peletakan itu di bawah dagu atau di atas dagu? Rata-rata di masyarakat biasanya di bawah dagu ya. Berarti ini kan ada aurat yang Dajat mangkane awit biyen sholatnya kayak wedan. Di pergelangan tangan, kalau muknah itu yang nek sing gawe niku santri insyaallah paham. Ya. Kadang ada kerutan terus ada tali untuk pengikat di jari-jari. Terus bagian dagu biasanya ada kain tambahan, ya penutup ini biasanya. Tapi kalau ngapunten, kalau yang memproduksi muknah itu enggak faham, ya berarti rata-rata enggak ada tambahan kainnya. Rata-rata orang di masyarakat ketika pemakaian muknah itu rata-rata nyantolakane sak ngisore dagu, bukan di atasnya dagu. Padahal ini masih bagian aurat. Ini bagian aurat. Terus pergelangan tangan kalau nggak ada pengikatnya, gerak-gerak niku ketarik. Berarti kan pergelangan tangannya juga termasuk aurat, berarti auratnya terbuka. Padahal syaratnya sholat itu harus menutup aurat, mulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir. Cuman ya, al-am la madhhab lahum. Orang awam itu tidak terpaku oleh satu pendapat. Sing penting enake dadi wong awam ngeten. Yang penting ada ulama yang mengatakan sholatnya itu sah, ya berarti sah. Tapi nek wis ngerti, ya berarti harus disesuaikan dengan aturan. Oh, dulu-dulu saya nggak tahu Pak Ustadz. Kalau sholat ya cara pemakaian muknahnya itu ya di bawahnya dagu. Kalau bagian pergelangan nggak ada ikatannya. Kalau takbir diangkat akhirnya kebuka. Apalagi yang pakai muknah potongan.
pakai muknah potongan, yang jerone nganggone kaos lengan pendek. Ketika takbir Allahu Akbar kebuka. Nah itu bagaimana? Memang dalam mazhab Syafi'iyah yang seperti itu dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi oleh sebagian ulama mazhab Malikiyah, khusus untuk orang awam, ini khusus untuk orang awam. Kalau panjenengan sudah tahu berarti namanya bukan orang awam lagi. Makanya kalau sudah tahu berarti harus dirubah. Kalau orang awam, bagian-bagian yang umumnya itu terbuka seperti dagu, pergelangan tangan sampai sikut, terus tumit, tungkak. Biasanya kalau sujud kadang muknahnya ketarik, bagian tumitnya itu kelihatan. Kalau menurut sebagian ulama mazhab Malikiyah, ya yang biasa terjadi di masyarakat, bagian-bagian tubuh yang sering kadang terbuka, ya wis itu dimaafu lah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu oh hukumnya seperti ini ternyata, maka harus dirubah. Yang dulu-dulu wis dianggap sah, Gusti Allah iman. Tapi ketika kita sudah tahu ya berarti harus dirubah. Harus menutup aurat. Laki-laki juga sama. Mulai dari pusar sampai lutut. Yang terjadi di masyarakat, pakai celana ini bocah nom ngapunten, sing modelnya rada mlorot, pakainya kaos, ketika berdiri oke lah tertutup, ketika sujud, ketika ruku, kadang ada sing sampai mlorot teman ya Pak ya. Berarti kan auratnya juga terbuka. Nah ini juga harus dirubah, Ini harus menutup aurat. Wastiqbalul qiblati wallahu a'lam bissawab. Hadirin hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Sementara untuk syarat sholat sementara 3. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan kaitannya masalah syarat sholat yang tadi kami sampaikan. Monggo. Ada pertanyaan bagi ahli hisab, bukan ahli ru'yah, ahli hisab, orang yang biasa merokok, rata-rata sarungin itu pada bolong-bolong. Terus seumpama digunakan untuk sholat itu bagaimana? Seumpama lubangnya itu pas antara lutut sampai pusar itu bagaimana Ustaz? Jadi lubang dianggap nanti bisa membatalkan ketika lubang itu dilihat dari jarak takhatub, orang itu berbicara umumnya. Biasanya cara wong ngobrol itu mungkin jarak seumpama 1 meter, dilihat dari jarak 1 meter warna kulit itu kelihatan, berarti itu namanya aurat terbuka. Tapi kalau dalam jarak takhatub, orang itu berinteraksi, orang itu ngobrol, katakanlah 1 meter dilihat ora patia katon, kulitnya juga nggak terlihat, kulit antara kulit putih dengan hitam, sama wonge putih atau ireng, kulitnya orang genah, serap, maka itu dianggap tidak terbuka auratnya. Yang seperti itu nggak masalah.
Tinggal kira-kira kalau lubang gara-gara rokok kira-kira gede-gede nopo kecil ya. Kalau kecil berarti baina takhotub apalagi, tapi pakai mata normal. Dalam jarak umumnya orang itu bicara berapa, katakanlah 1 meter, dilihat dengan mata normal itu warna kulitnya itu nggak kelihatan. Maka itu tetap dianggap menutup aurat. Dan tambahan yang dimaksud satrul aurah, menutup aurat, berarti yang penting menutup warna kulit. Warna kulit putih ataupun hitamnya itu tertutup warnanya. Kaitan masalah mungkin membentuk tubuh dan sebagainya, itu kaitannya cuma sekedar makruh. Tinggal pun dan seumpama sholat pakainya laki-laki pakai celana yang sangat ketat. Yang penting menutup aurat, berarti sholatnya tetap sah walaupun itu makruh. Atau mungkin pakai pakaian, kan ada sarung sing kadang wis karena wis pirang-pirang tahun wis raden terawang. Merampang nggih. Itu yang penting warna kulitnya itu enggak sampai terlihat jelas putih atau hitamnya ya. Mungkaton bayang-bayang etok ya, berarti itu tetap namanya tetap menutup aurat. Karena yang dimaksud menutup adalah menutup warna kulit aurat kita. Pun cekap nggih. Nggih. Di kaitan masalah nanti dalam rukun-rukunnya sholat, ada rukun yang namanya sujud. Dalam sujud itu ada syarat-syarat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi berarti sujudnya tidak dianggap. Sujudnya belum dianggap kok melakukan rukun berikutnya, berarti namanya tidak tertib. Kalau tidak tertib dilanjut lagi, diteruskan lagi, ya berarti menyebabkan sholatnya tidak sah. Lah, anggota sujud itu ada 7 ya. Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, terus sebagian batinnya jari-jari kaki, sebagian, enggak harus semua. Jidat juga sebagian, enggak harus semua. Cuman di antara anggota sujud itu hanya 1 yang harus nempel ke tempat sujud secara langsung, enggak boleh ada penghalang, yaitu jidat. Batuk lah. Ketika sujud itu harus nempel langsung, nggak boleh ada penghalang. Tapi yang disyaratkan nempel itu ya nggak semuanya, cuman sebagian. Seumpama masih ada sebagian walaupun itu kecil dan itu adalah bagian jidat, maka sujudnya tetap dianggap sah. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang nempel secara langsung, ya berarti sujudnya nggak sah. Jadi seumpama ngeten pakai kopiahnya saking logrone gede sampai nang alis, berarti kan nggak ada bagian jidat yang nempel secara langsung, tapi jidat itu ditempelkan atau digunakan untuk sujud, tapi ada penghalangnya berupa kopiah. Nah ini juga menyebabkan sujudnya tidak memenuhi syarat yang nanti bisa berimbas. Bisa berimbas apa? Bisa berimbas sholatnya itu tidak sah. Ya, termasuk rambutnya dawa. Kalau memang kira-kira sebagian ada bagian jidat yang masih nempel langsung, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama dipastikan rambutnya mungkin karena panjang ke depan akhirnya nutup
semua berarti enggak nempel secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, semoga apa yang kita kaji bersama bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinna mahlil qudri unsa wa dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kawula nyuwun agung pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.